Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Nasaihul Ibad, benar ya, Beh ya? Yang cetakannya sama saya nomor 16. Kalau yang biasa itu nomor berapa itu? Nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Hikayatun Qadima Shibli ala ibni Mujahid fa'anaqahu ibnu Mujahid wa qabila baina ainaihi fasu'ila an dalika. Kita potong dulu deh ya. Qadima Shibli, pernah datang Imam Shibli ala ibni Mujahid, ke tempatnya Imam Ibni Mujahid. Fa'anaqahu ibnu Mujahid, maka memeluknya oleh Imam Ibnu Mujahid, merangkulnya. Begitu Imam Shibli datang ketemu sama Imam Ibnu Mujahid, langsung Imam Ibnu Mujahid merangkul Imam Shibli. Wa qabila baina ainaihi, dan mengecup keningnya. Baina ainaihi itu asal katanya di antara kedua matanya, di sini. Mengecup di antara kedua matanya. Mengecup keningnya. Fasu'ila andalika, fasu'ila, maka beliau ditanya andalika, tentang hal itu. Begitu Imam Mujahid merangkul Imam Shibli dan mengecup keningnya Imam Shibli, ada yang nanya, kenapa Tuan Imam melakukan hal itu? Faqala, maka beliau berkata, Imam Ibnu Mujahid, maka beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi, aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi, dalam tidurku, yang ngimpi dah. Aku pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad aqbala Shibli, dan beliau menghadap ke Imam Shibli. Aqbala, menghadap, dan beliau menghadap ke Imam Shibli. Faqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihi, maka bangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, ke arahnya Imam Shibli, mendekat. Nabi menghadap ke Imam Shibli lalu mendekati Imam Shibli.
wa qabila baina ainaihi, dan beliau mengecup keningnya Imam Syibli, mengecup yang di antara kedua matanya. Imam Syibli dalam mimpinya Imam Mujahid dikecup oleh Rasulullah. Kita mah ngerasain ngimpi ketemu Rasul aja rasa-rasanya belum gitu. Ini Imam Syibli sampai dalam mimpinya Imam Mujahid keningnya dikecup oleh Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah kepada Imam Syibli, saking sayangnya. Karena Imam Syibli termasuk umat Rasulullah yang istimewa, sampai dikecup keningnya. Itu bini kita aja ogah ngecup kita ya. Fakultu, maka aku berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bisyibli? Maka aku bertanya, ya Rasulullah, ataf'alu hadza, apakah kamu selalu melakukan ini? Ataf'alu, apakah kamu selalu melakukan hadza ini? Apakah kamu selalu melakukan ini? Bisyibli, kepada Imam Syibli, kepada Syibli. Qala na'am. Rasulullah menjawab, bersabda, iya, aku selalu melakukan ini kepada Syibli, selalu mengecup keningnya Imam Syibli. Innahu lam yusolli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayataini. Innahu, sesungguhnya dia Imam Syibli maksudnya ya, sesungguhnya dia lam yusolli faridatan, setiap kali mengerjakan sholat fardu, lam yusolli faridatan, setiap kali mengerjakan sholat fardu, illa wa huwa yaqra'u khalfaha, dia pasti membaca di belakangnya, di belakang sholat fardu. Artinya ketika udah selesai, begitu habis sholat fardu, ada satu wiridan yang dirutinkan oleh Imam Syibli, sehingga Rasulullah selalu mengecup keningnya Imam Syibli. Setiap kali dia mengerjakan sholat fardu, pasti dia membaca di belakangnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ila akhiril ayataini, sampai akhir dua ayat. Hafal kita mau ya? Hafal ya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu amalannya Imam Syibli setiap habis sholat, dan gak pernah ditinggal, sehingga Rasul begitu sayangnya kepada beliau. Wa yaqulu, dan beliau menambahkan berkata, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Itu amalannya Imam Syibli itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu wa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu alaika ya Muhammad. Itu amalannya Imam Syibli. Silakan dah kalau pengen jadi umat yang paling disayang sama Rasul, yang setiap saat keningnya dikecup, ntar minta sama yang punya ijazah amalan ini. Saya nggak punya ijazahnya soalnya.
Amalan itu dikit amalannya. Yang penting rutin setiap habis sholat fardu. Setiap habis sholat fardu Imam Syibli selalu membaca ini. 2 ayat ini ditambah ujungnya sallallahu alaika ya Muhammad. Fasa'altu Syibli, maka aku bertanya kepada Imam Syibli. Fasa'altu Syibli, maka aku bertanya kepada Imam Syibli, amma yaquluhu ba'da sholati. Amma, dari apa yaquluhu yang dia baca ba'da sholati, setelah sholat. Maka aku bertanya kepada Imam Syibli tentang apa yang dia baca setelah sholat. Fadzakara mitlahu, maka Imam Syibli menyebutkan kalimat yang sama. Fadzakara mitlahu, maka Imam Syibli menyebutkan kalimat yang sama. Dari dulu tuh sahabat sudah merutinkan ada wiridan yang dibaca setiap habis sholat. Zaman sekarang juga sebenarnya kalau mau wiridan tinggal ngikutin doang. Mau macam-macam dah, silahkan bacaannya. Mau yang kayak biasa astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya, itu silahkan aja. Yang penting ada wirid yang kita rutinkan setelah sholat. Jangan sampai Allahumma lantas jalan langsung pergi aja, kagak baca pisan, kagak ada wiridan yang dibaca pisan. Juga jangan sampai kita kena omongan orang-orang yang bilang nggak ada itu dari zaman dulu, ulama salaf, sahabat, Rasul nggak ngajarin wirid habis sholat gitu. Ada ajarannya. Ini Imam Syibli ada salah satu bacaan yang dirutinkan oleh beliau sehingga beliau jadi umat Rasul yang paling disayang, sampai setiap saat dikecup keningnya oleh Rasul. Imam Mujahid sampai ngimpiin tuh. Sampai ngimpiin. Udah tuh. Itu sedikit kisah ya. Kisah betapa Imam Syibli itu sangat disayang oleh Rasulullah. Silakan tinggal diamalin dah kalau emang mau jadi umat yang paling disayang sama Rasul. Syaratnya banyak tuh. Ada yang pertama dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib yang muakkad, apalagi kalau ditambah yang ghair muakkad. Yang kedua dengan memperbanyak sholawat. Yang ketiga dengan cara ini, membaca 2 ayat tadi, laqad ja'akum sama sallallahu alaika ya Muhammad. Apa kok? Bacanya setiap habis sholat fardu. Kalau sempat, ya kalau enggak ya udah yang biasa aja dah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam, itu udah hafal banget dah. Jangan sampai kagak pisan itu. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Yang penting ada wirid habis sholat yang kita baca. Wal maqalatu tasi'atu wal ishruna qala ay asyibli idza aradta an tasta'nisa billahi idza aradta an tasta'nisa billahi ay yaskuna qalbuka ma'allahi wala yanfiru minhu. Ini saya baca yaskuna ngikutin ke antas ta'nis saja ya. Wala yanfiru minhu fastauhish min nafsika ay faqta mawaddati nafsika. Udah tuh. Tinggal gitu. Wal maqalatut tasi'atu wal ishruna, dan maqalah yang ke-29. Qala ay asyibli, berkata oleh Imam Syibli. Ini masih ucapan dari Imam Syibli ya. Yang kemarin maqalah ke-28 juga itu maqalahnya Imam Syibli, ini 29 juga maqalahnya Imam Syibli. Berkata oleh Imam Syibli,
idza aradta an tasta'nisa billahi, idza aradta apabila kamu ingin, an tasta'nisa billahi agar kamu merasa nyaman dengan Allah, agar kamu merasa nyaman dengan Allah, ay yaskuna qalbuka ma'allahi, artinya tenang hatimu ketika mengerjakan perintah Allah, ketika bersama Allah, wala yanfiru minhu, dan tidak lari darinya dan tidak menjauh darinya. Fastauhish min nafsika, maka merasa gelisahlah. Fastauhish, maka merasa gelisahlah, min nafsika, terhadap nafsumu, maka merasa gelisahlah terhadap nafsumu. Ai faqta mawaddati nafsika, artinya hentikan atau putuskan kepengenan nafsumu. Kalau kita pengen merasa nyaman ketika kita beribadah, lagi sholat ke, lagi ngaji ke, lagi tadarus baca Quran ke, lagi zikir ke, kalau pengen rasanya nyaman, fastauhish min nafsika, jangan sering-sering ngikutin kepengenan nafsu kita. Cuma kadang-kadang kita ini penyakit kita selalu ngikutin kepengenan diri kita dulu. Kalau ada dua antara perintah Allah sama kepengenan diri kita, yang pertama kita ikutin kepengenan diri kita dulu. Apa kok? Makanya bahkan sampai banyak yang meninggalkan ibadah untuk kesenangan dirinya, buat biar punya banyak duit, biar kaya, biar bisa seneng-seneng, bisa dapat hiburan. Itu ibadahnya sampai ditinggalkan demi itu semua, karena ngikutin nafsu. Kalau kita pengen ngerasa nyaman, kalau pas ibadah, kayak kita lagi ngaji nih, kagak gelisah aja bawaannya, kagak pengen buru-buru pulang, ngerasa nyaman gitu. Kalau pengen ngerasa nyaman, ya jangan sering-sering ngikutin kepengenan nafsu. Tapi di sini lebih dititik beratkan buat ke orang lain ya, buat ke orang lain. Kalau kita pengen ngerasa nyaman untuk ibadah kepada Allah, jangan cuma mikirin diri kita sendiri, pikirin juga orang lain. Pikirin itu tetangga-tetangga kita, pikirin warga-warga yang ada di lingkungan kita. Maksudnya dari makalah Imam Syibli ke sana sebenarnya arahnya. Kalau kita pengen ngerasa nyaman ibadah, jangan cuma mikirin diri kita sendiri doang. Jangan cuma kepengenan diri kita doang yang kita turutin. Itu orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita perhatiin juga. Apa kok? Kadang-kadang kita begitu. Tetangga mau bodo amat dah, mau punya duit, mau kagak, mau makan, mau kagak, yang penting kita kenyang. Yang penting kita bisa beli segala macam yang kita pengenin. Bodo amat dah orang lain mah. Kadang-kadang kita begitu tuh. Padahal Imam Syibli maksudnya begitu. Kalau kita pengen merasa nyaman ketika bersama Allah, jangan sering ngikutin kepengenan diri kita. Fakto mawaddati nafsika. Ini makanya di bawahnya ditambahin kisah nih. Su'ila Syibli ba'da mautihi an halihi fil manami. Imam Syibli pernah ditanya ba'da mautihi, setelah beliau meninggal,
an halihi tentang kondisinya fil manami dalam sebuah mimpi. Jadi pernah ada sahabatnya Imam Syibli yang bermimpi bertemu dengan Imam Syibli setelah Imam Syibli meninggal. Kemudian sahabatnya itu nanya, bagaimana perlakuan Allah kepadamu? Kira-kira kamu diperlakukan baik atau malah diberikan siksaan? Bagaimana kondisimu setelah kematian? Faqala, maka Imam Syibli menjawab, karena ada yang nanya begitu, Imam Syibli jawab dalam mimpinya itu, qala Allahu li, Allah berfirman kepadaku, ya Aba Bakrin, atadri bima ghafartu laka. Wahai Abu Bakar, atadri bima ghafartu laka, apakah kamu tahu dengan sebab apa aku mengampuni dosa-dosamu? Atadri, apakah kamu tahu? Bima, dengan sebab apa? Ghafartu, aku ampuni laka dosa-dosamu. Allah nanya sama Imam Syibli begitu, kamu tahu nggak kenapa dosa-dosamu selama hidup aku ampuni semua? Kamu tahu nggak? Allah nanya begitu ke Imam Syibli. Qultu, aku menjawab, karena ditanya sama Allah, Imam Syibli jawab, bisolihi amali, ya tentunya dengan amal baikku ya Allah, karena amal baikku banyak, engkau mengampuni dosa-dosaku. Bisolihi amali, dengan amal baikku. Qala la, Allah bilang bukan gara-gara itu. Qultu bi ikhlasi ubudiyati, aku berkata lagi, bi ikhlasi ubudiyati, dengan sebab ikhlasnya ibadahku, karena saya ibadahnya ikhlas ya Allah. Qala la, Allah bilang bukan. Tadi yang pertama jawab karena perbuatan baik saya ya Allah, bukan. Yang kedua karena saya kalau ibadah ikhlas, bukan juga. Qultu bihaji wa shaumi wa sholati, aku berkata lagi dengan sebab hajiku, puasaku dan sholatku ya Allah. Qala la, Allah bilang bukan. Karena saya haji ya Allah, karena saya banyak sholat, karena saya rajin puasa. Allah jawab bukan gara-gara itu. Udah 3 tuh, amal baik bukan, ibadahnya ikhlas bukan, haji, puasa, sholat bukan. Qultu bihijrati lissolihina, aku berkata lagi dengan kumpulnya saya kepada orang soleh, walitolabil ilmi, dan untuk mencari ilmu. Oh karena saya sering ngaji ya Allah, karena saya sering ngumpul sama kiai sama ustad. Qala la, Allah jawab bukan karena itu. Lah yang mana ini? Qultu ilahi fabima, aku bertanya, ilahi ya Tuhanku, fabima, lalu dengan sebab apa? Dengan sebab apa kamu mengampuni dosa-dosa saya? Dengan perbuatan baik saya? Bukan. Dengan sebab ibadah saya ikhlas? Bukan. Dengan sebab haji saya udah berkali-kali? Bukan. Sholat saya rajin? Bukan. Puasa saya rajin? Bukan. Saya sering ngaji, hadir ke majelis ilmu, sering kumpul sama kiai? Bukan. Lalu dengan sebab apa engkau mengampuni dosa-dosa saya? Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atadkaru, apakah kamu ingat, hina kunta tamshi fi darbi Baghdad, ketika kamu berjalan di sebuah gang di kota Baghdad. Hina kunta tamshi fi darbi Baghdad, apakah kamu ingat ketika kamu berjalan di sebuah gang di kota Baghdad? Fawajadta hirrotan sogirotan, kamu menemukan seekor kucing yang kecil.
seekor kucing yang kecil. Qad afahal bardu, dia dibuat lemas oleh cuaca dingin, kedinginan dah tuh kucing, kedinginan. Udahnya kucing kecil kuruk, kedinginan lagi. Wa hiya tatazawwa min syiddatihi, dan dia sudah hampir mati karena saking dinginnya. Tatazawwa itu sekarat bahasa kitanya, tatazawwa, udah hampir mati. Fa'akhadh taha rahmatan laha, fa'akhadh taha rahmatan laha, maka kamu pungut kucing itu karena kamu sayang, karena kamu kasihan kepadanya. Dengan apa ya Allah engkau mengampuni dosa-dosa saya? Allah bilang, dulu ingat enggak? Kamu pernah jalan di sebuah gang di kota Baghdad, kamu ngeliat ada kucing kecil kedinginan hampir mati karena kedinginan, kamu pungut kucing itu karena sayang, karena kasihan lihat kucing itu. Wa adkhaltaha fi farwin kana 'alaika, kemudian kamu masukkan ke dalam jubahmu, dimasukin dalam jubah biar anget. Wa adkhaltaha, kemudian kamu masukkan dia fi farwin ke dalam jubah kana 'alaika yang kamu kenakan. Jubah, gamis. Kalau setahu saya kan kalau gamis buat perempuan ya, kalau laki jubah pakainya. Wiqayatan laha, untuk melindungi kucing itu jangan sampai kedinginan lagi, dimasukin dalam jubah biar hangat. Karena kalau dulu itu kan kainnya tebel-tebel, belum lagi banyak bulunya, jadi hangat. Fakultu, maka aku berkata, na'am, iya ya Allah, saya ingat saya dulu pernah begitu, pernah nolongin kucing yang kedinginan karena saya kasihan melihatnya. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, birahmatika litilkal hirrati rahimtuka, dengan kasih sayangmu kepada kucing itu, rahimtuka, maka aku memberikan rahmatku kepadanya. Apa be? Bukan gara-gara sholat kita be, bukan gara-gara puasa kita, bukan gara-gara haji kita, bukan gara-gara kita ini ibadahnya ikhlas, bukan gara-gara kita ini sering hadir ke majlis, bukan gara-gara kita punya banyak amal baik, bukan. Tapi apa yang bikin Allah memberikan rahmatnya kepada kita? Dengan sebab kita menerapkan kasih sayang kepada makhluk-makhluk, mau itu kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan. Pokoknya kita selalu menerapkan kasih sayang kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain. Makanya tadi tuh, jangan sampai kita haji tiap tahun, umroh tiap tahun, tapi sama tetangga kagak ngeh pisan. Itu tetangga makan apa enggak, itu tetangga kelaparan apa kagak, kita enggak ngeh. Haji mah, umroh mah tiap tahun gitu. Sholat jamaah enggak pernah ketinggalan, tapi enggak pernah ngeh sama warga yang ada di lingkungan kita. Ingatin tuh, Allah tidak mengampuni kita dengan banyaknya sholat kita, banyaknya haji kita, banyaknya umroh kita, banyaknya perbuatan baik kita. Tapi Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita karena kita punya kasih sayang kepada makhluk Allah. Ini bayangin, Imam Syibli cuma nolongin kucing aja, dosanya semua diampunin, apalagi kalau nolongin manusia yang pada ibadah. Nolongin kucing aja. Makanya kalau kucing jangan ditendang mulu, Kong, ditendang mulu kucing. Udah tuh dari saya. Ayo kita terapkan kasih sayang ke semua makhluk Allah. Kalau ngandelin ibadah kita, ngandelin puasa kita, ngandelin haji kita, ngandelin umroh kita, ngandelin amal baik kita, itu nggak ada apa-apanya. Yang bikin Allah memberikan kasih sayang buat kita kalau kita pun menerapkan kasih sayang ke semua makhluk Allah. Makanya tadi jangan cuma mikirin diri kita sendiri. Kalau kita pengen nyaman ibadah kepada Allah, jangan mikirin diri sendiri. Jangan cuma sekedar ngikutin kepengenan diri kita sendiri. Perhatiin orang lain yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Itu yang paling utama tuh. Dah.
Kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.